kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut. Cerita WNI ditembak di Malaysia, tak lakukan perlawanan pakai sajam. Kemenlu desak investigasi. Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, akhirnya mendapat akses untuk menemui 4 WNI yang sedang dirawat di RS di Malaysia pada Selasa, 28 Januari 2025. Sebelumnya diberitakan 5 WNI ditembak aparat Malaysia karena hendak keluar Malaysia dari jalur ilegal karena diduga melakukan perlawanan. Seorang WNI tewas dan 4 orang lainnya terluka akibat insiden itu. Kemenlu telah berkomunikasi dengan 2 WNI korban penembakan aparat Malaysia tersebut. Identitasnya yaitu H dan MZ berasal dari Riau. Keduanya sedang dalam perawatan dengan kondisi stabil, sehingga bisa memberikan keterangan. Berdasarkan pengakuan 2 WNI tersebut, mereka tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam ke aparat Malaysia, seperti dituduhkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM, tulis Kemlu dalam keterangannya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut. 2 korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum dapat memberikan keterangan. Keempat WNI itu dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan membiayai perawatan di rumah sakit hingga sembuh. Sementara jenazah Basri, korban tewas dalam penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, sudah dibawa pulang ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Rabu, 29 Januari 2025, peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis. Sepupu korban bernama Azrai mengatakan pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari itu juga. Kejadian penembakan 5 pekerja migran Indonesia ini pada Jumat 24 Januari di perairan Tanjung Rehu, Selangor, Malaysia. Lanjutkan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam penyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani dalam jumpa pers Minggu 26 Januari mengatakan APMM yang tengah berpatroli menemukan sebuah kapal yang ditumpangi dan diawaki 5 pekerja migran asal Indonesia. Dalam kesempatan terpisah, Kemenlu Indonesia mengatakan berdasarkan informasi dari Polis Diraja Malaysia, PDRM, para pekerja migran Indonesia tersebut hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Berdasarkan informasi PDRM tersebut, Kemenlu juga sempat menyebut penembakan oleh APMM disebabkan aksi perlawanan dari para pekerja migran Indonesia, PMI. Mengutip keterangan aparat negeri Malaysia, media-media negeri itu menyebut para pekerja migran sempat menabrakkan kapal APMM sampai 4 kali. Para pekerja migran tersebut juga sempat disebut mencoba menyerang APMM menggunakan parang. Keterangan ini berbeda dengan kronologi versi 2 warga Indonesia. Mereka mengaku tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Kemenlu mendesak pemerintah Malaysia melakukan investigasi kasus penembakan 5 WNI tersebut. Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nur Hidayat, meminta pemerintah Malaysia serius mengusut kasus penembakan yang menewaskan 1 orang itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.